Harga emas bertubi-tubi lanjutkan kenaikan dan bahkan menciptakan rekor tertinggi baru. Tidak sampai di situ teman-teman. Kelihatannya kita masih bisa melihat potensi kenaikan lanjutan. Bahkan pagi ini sudah sampai ke 2288. Ya, ini sedikit lagi akan sentuh area 2300 yang kita gambar-gambarkan sejak bulan lalu. Dan kita akan lihat apakah malam ini punya peluang ke arah sana atau malah tertekan turun gara-gara data ekonomi. Oke, sebelum itu seperti biasa kita lihat terlebih dulu US dollar dan juga US Treasury yield. Oke, di sini adalah grafik US dollar yang kelihatannya tadi malam justru terjadi anti klimaks, yaitu terjadi penurunan. Anda bisa lihat di sini candlestick menunjukkan rejection atas atau rejection dari zona resisten. Dan kebetulan ditutup dengan bearish, lalu kemudian sedikit lebih tinggi, berarti ini kita anggap saja dark cloud cover. Of course, yang namanya dark cloud cover berarti next candle akan terjadi penurunan. Dan itu yang akan coba kita lihat. Apakah mungkin dia akan kembali turun ke level 104.40-an apa tidak? So far dia masih berada di 104.70-an. Jadi kita tarik lagi garisnya, ini adalah sekedar mengingatkan bahwa kemarin kita sudah memperkirakan akan ada korelasi dari rejection atau mungkin penembusan. Sejauh ini kita anggap ini adalah rejection. Jadi hanya data ekonomi yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada ekspektasi yang akan membuyarkan ini. Sehingga kemungkinan potensi kenaikan baru akan terjadi ke 105.60-an kalau andai kata ADP ataupun bahkan data ISM Service PMI menunjukkan data yang relatif extremely kemungkinan lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada ekspektasi. Oke, berarti kita tandai saja. Kemungkinan peluang untuk penurunan adalah yang paling utama karena kita asumsikan ini double top. Tapi alternatifnya bisa saja terjadi kenaikan kalau ternyata data jauh lebih tinggi daripada ekspektasi. Sementara itu kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, kelihatannya kalau misalnya kita tarik garis lurus teman-teman, ini kelihatannya sangat layak kita anggap dia bergerak dalam jalur trend channel ya. Oke, kita coba lihat. Trend channel atau parallel channel saya tarik dari area ini. Kemudian, saya ambil area support yang ini adalah area supportnya. Kita ambil yang bagian miring ke atas ya. Berarti dia akan berada di jalur ini teman-teman. Nah, tapi satu sisi mungkin saya ambil dari area yang terdekat saja. Ini adalah arealnya. Jadi kemungkinan kita masih tetap melihat dalam jalur kenaikan. Hanya saja sekarang dia turun di bawah atau di kurang lebih zona tengah ya. Artinya ini ada dua kemungkinan antara dia kembali naik atau dia turun. Nah, turunnya juga ada dua kemungkinan. Antara dia lanjutkan penurunan alias tembus di bawah 104.40-an atau justru kembali dia mengalami kenaikan. Dan ini kemungkinan bisa terjadi kalau misalkan after data kelihatannya ada beberapa sentimen ataupun beberapa Fed speaker yang memberikan intisari yang cenderung hawkish. Jadi kita tandai saja 104.40 atau 105.00 yang juga kemungkinan lebih tinggi di 105.60-an. Sementara kalau misalnya kita asumsikan dari pergerakan dolar yang tadi malam ternyata berlawanan dengan US Treasury yield, kelihatannya kalau kita perhatikan di grafik daily, kita akan dapatkan jawaban kenapa dia cenderung mengalami kenaikan. Kita lihat. Di grafik daily-nya seperti demikian. Posisinya dia ditutup dengan bullish, tapi lagi-lagi kalau kita persempit atau kita perkecil, dia tetap berjalan dari areal di atas resisten ya rupanya. Dan ini berarti persis dengan apa yang kita khawatirkan kemarin, yaitu antara dia rejection di zona resisten atau dia malah tembus. Dan ternyata terjadi adalah penembusan. Berarti nextnya kita tandai saja areal berikutnya adalah areal 4,4%. Ya, cukup dekat, ini adalah areal high kemarin. Apakah kita bisa korelasikan ini akan terjadi rejection turun? Sepertinya enggak ya. Kalau misalnya dilihat dari sini, candlestick-nya bukan shooting star, walaupun ada tail panjang di atasnya. Jadi kita asumsikan bahwa dia masih tetap jalannya adalah jalur kenaikan, persis dengan trend channel yang masih mengalami kenaikan. Kemudian double top sepertinya juga gagal karena dia sudah relatif lebih tinggi ya dari top sebelumnya. Jadi kita tidak melihat ada case untuk itu. Sementara kalau inverted head and shoulder, apakah terjadi? Kelihatannya juga tidak. Kalaupun misalkan Anda anggap ini inverted head and shoulder, kelihatannya nggak terlalu idealis ya. Karena kemungkinan kalau lihat dari sini, bagian left shoulder-nya terlalu rendah. Ya, sementara neckline-nya kalaupun datar tidak mungkin seperti ini. Karena kalau dia harusnya miring, maka neckline pun akan relatif miring. Nah, otomatis yang kita lihat sejauh ini berjalan atau bereaksi dalam trend channel naik, sehingga kemungkinan bullish masih tetap menjaga ataupun membayangi. Tapi hal tersebut bisa berubah kalau di malam hari ternyata data ekonomi relatif lebih rendah daripada ekspektasi. So itu yang akan kita tunggu. Satu sisi
ya peluang dari triangle-nya sudah tembus dan otomatis ini harusnya masih tetap mengalami kelanjutan. Oke, jadi kita tandai ini kemungkinan mengalami kenaikan 4,5%, saya rasa masih cukup wajar ya. Tapi lagi-lagi kita pun punya potensi alternatif, yaitu kalau misalkan ternyata kenaikan hanya tertahan di level tertinggi kemarin, maka kita bisa asumsikan bahwa kenaikan tersebut mungkin hanya sekedar retest sebelum akhirnya dia turun. Dan kalau ini terjadi double top, berarti kita harus menunggu sampai dia confirm turun di bawah level support. Dan itu berarti kembali lagi di dalam zona 4,25%. Kalau ini yang terjadi, saya rasa kita akan lihat 2.300 atau bahkan 2.314 untuk emas. Tapi hati-hati, kalau ternyata dia naik bergerak di atas 4,5%, saya rasa emas akan sedikit mengalah dan ada potensi turun ke level 2240-an ya, sebagai level supportnya. Cuman nanti akan kita lihat apakah dia akan terjadi kenaikan apa tidak. Oke, ini berarti otomatis dalam grafik H1 dari emas, kelihatannya kita masih tetap bisa mengalami ataupun melihat koreksi terlebih dulu. Tapi ekspektasi saya adalah koreksinya tidak terlampau jauh. Karena kalau kita lihat sini, saya punya garis trendline. Dan kelihatannya trendline tersebut kali ini berpatokan ataupun bersamaan dengan area 0% dari Fibonacci yang kemarin ditembus. Oke, berarti asumsi saya, kalaupun turun, setidaknya 2265, 2267 itu area bagus untuk buy, seperti yang sempat kita rekomendasikan tadi pagi. Kemudian ekspektasinya adalah naik dan tembus di atas 2286. Kalau ini yang terjadi, barulah kita akan muncul dengan 2300, atau bahkan kalau ternyata ADP-nya secara menunjukkan lebih lemah, bukan mustahil kita akan terdorong lebih lanjut di atas 2310 ya. Berarti targetnya adalah 2322. Nah, tapi kalau misalkan, anggaplah kalau misalkan ternyata terjadi kejutan sebaliknya, di mana data ekonominya cenderung jauh lebih kuat, maka hati-hati, mungkin saja ini adalah akhir dari kenaikan untuk sementara waktu, dan mereka akan coba menunggu sampai data non-farm payroll di hari Jumat. Artinya, akan ada kecenderungan untuk mengalami penurunan lebih lanjut kalau sampai dia turun di bawah 2260-an, dan proyeksi saya itulah 2243 sebagai target utama. Nantinya di sini hanya dua pertanyaannya, apakah dia akan jebol atau justru ini adalah kesempatan untuk kembali membeli. Karena demand diperkirakan akan muncul di antara 2243 ataupun 2229. Ini yang diperkirakan sebelumnya dan sepertinya akan kembali terulang kalau misalkan data ADP-nya cenderung relatif lebih kuat. Nah, tapi lagi-lagi teman-teman, potensi untuk yang utama adalah tetap dalam jalur kenaikan sehingga kita tetap menyarankan untuk melakukan buy on dip. Demikian pula di grafik H4 ya, relatif mirip. Dan di grafik daily-nya, karena di candlestick ditutup dengan bullish, berarti kenaikanlah yang akan sangat wajar. Jadi 2314 atau mungkin turun ke 2240. Itu yang akan kita lihat dari data nanti malam. Satu sisi, Anda bisa lakukan switch strategi menjadi sell kalau memang tembus di bawah 2260, tapi ingat potensi target maksimalnya hanya sampai 43 atau maksimum 2229. Selama tidak ada penembusan di bawah 2222 ataupun 2229, maka kemungkinan Anda masih bisa diperkenankan kembali mengincar zona buy. Nah, itu adalah strategi yang paling ideal, mengingat data utama yang paling penting adalah di hari Jumat. Tapi bukan mustahil, 2300 muncul malam nanti sebelum atau 2 hari sebelum munculnya non-farm payroll. Oke, beralih kepada pound sterling. Kelihatannya pound sterling masih cukup sulit untuk mulai kenaikan, walaupun di daily chart Anda bisa lihat di sini, dia terjadi kenaikan dan ditutup dengan bullish persis di zona supportnya ya. Ini ada rejection, walaupun rejectionnya sebetulnya tidak terlalu panjang ya, tailnya tidak terlalu panjang, tapi supportnya dianggap lebih kuat. Nah, ingat kemarin saya sempat membahas, kalaupun misalkan ingin menjadi bullish, maka yang paling baik adalah MA200-nya ditembus. Sayangnya, walaupun dia rebound ditutup dengan bullish candle, rejection dari zona support ternyata tidak berhasil mendorong di atas MA200, sehingga penutupan di bawah MA200 masih dianggap sebagai potensial bearish. Oleh karenanya, kalau kita lihat dari grafik 4, saya tarik garis trendline seperti ini, lalu kemudian garis support juga seperti ini, mengingatkan saya kepada area falling wedge, di mana kondisinya kalau seperti ini berarti kita tinggal tunggu penurunan terakhir. Ya, masalahnya penurunan terakhir ini, kalau kita konkretkan dengan supportnya, berarti kita tertahan di level 1.2510. Tapi kalau misalkan kita asumsikan ini masih bisa bergerak lebih rendah, maka kemungkinan 1.2500 sebagai target utamanya. Kemudian hati-hati, kalau sudah sampai 1.2500, segera exit, karena pertimbangan saya adalah
mungkin saja ini adalah support yang cukup kuat. Ya, berdasarkan pertimbangan ini, historical repeat itself, kemungkinan defensif yang akan tercapai atau yang terjadi di area 1.2500, 1.2520. Ya, berarti so far saya pertahankan dulu sell. Ya, dengan asumsi inilah masih tetap rejection dari zona resisten. Dan tapinya mungkin targetnya hanya TP pertama, yaitu 60 poinan saja. Kalau kemudian Anda exit, kemudian wait and see terlebih dulu. Pastikan Anda memperhatikan dolar. Karena saat ini tidak ada data ekonomi dari Inggris, sehingga saya lebih berpatokan kepada US dollar. Kalau misalkan sesuai dengan ekspektasi bahwa data ADP-nya melemah, itu akan melemahkan US dollar, maka saat dia terjadi penurunan, diharapkan level support ini akan tertahan atau menahan sehingga kita dapatkan rebound ataupun reversal yang paling memungkinkan untuk kembali kejar ke arah 1.2600. Nah, tapi satu catatan pula teman-teman. Kalau ternyata resikonya kalau dia langsung tembus di atas 1.2600, Anda jangan lanjut dengan strategi switch atau melakukan buy, melainkan Anda harus wait and see terlebih dulu sampai dipastikan dia betul-betul tembus 1.26300. Selama dia tidak terjadi penembusan di atas 1.26300, sebaiknya Anda tetap pertahankan opsi sell. Nah, terakhir kalau kita lihat dari crude oil, kelihatannya juga di daily chart juga cukup menjanjikan untuk pencapaian berikutnya di area 88. Kita masih tetap wait and see, tapi secara candlestick, technicalnya menunjukkan bullish, jadi kemungkinan untuk uptrend itu yang paling dominan. Tapi dengan catatan teman-teman, potensinya jangan sampai dia tergelincir di bawah 8350, karena itu yang berarti akan terjadi reversal bearish untuk beberapa waktu ke depan. Well, at least keputusan dari OPEC itu akan sangat dipicu dari pengumuman Arab Saudi berikutnya. Kalau misalkan tidak ada keputusan untuk menambahkan pemangkasan produksi secara sukarela dari Arab Saudi, saya rasa mungkin saja kita akan melihat penurunan lebih lanjut di bawah 83.10, dan itu saatnya Anda switch strategi kalau dia tembus 83.10. Tapi kalau ternyata ada pengumuman tambahan, entah itu mungkin keputusan pemangkasan tambahan dari OPEC secara keseluruhan, atau hanya Arab Saudi ataupun Rusia, maka 84.18 ini adalah area buy kita. Atau bahkan Anda bisa mengincar di area 83.50. So, target 86 saya rasa cukup reasonable, tapi hati-hati, semua keputusan dari OPEC itu akan sangat mempengaruhi.